rasanya ya bangga juga, senang juga. Ya aku ngucapin terima kasih untuk semua dukungan dari teman-teman, orang tua juga yang udah membantu Kepo Buku. Buat gue ya jujur banget ini apresiasi ya buat karya kita. Ini bukan yang baik sih menurut gue, podcast di luar sana juga mungkin yang baik gitu. Cuman mungkin saat ini belum kesempatan aja gitu. Sekarang kita mau ngajak teman-teman untuk jadi hostnya Kepo Buku. Nah, selama ini kita udah ngajak teman-teman nih, kirimin yuk review bukunya. Nah, teman-teman udah baca ini, menurut gue begini, menurut gue gini. Nah, konsep yang ini tuh justru teman-teman harus jadi hostnya Kepo Buku. Selamat malam semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Jadi hari ini kita mau bikin 2 versi, 1 video, 1 audio. Ada 2 yang akan kita obrolin, pendek aja sih sebenarnya. Yang pertama itu tentu saja atas keberhasilan juri Indonesian Podcast Award memaksa Toto pakai jas dan Steven pakai batik. Pen, batik lu keliatin dikit dong, Pen. Sebenarnya batik apa baju abri sih, Pen? Oh, batik. Kayak loreng-loreng baju abri. Meja aja yang Oke, jadi itu. Dan yang kedua itu adalah soal segmen baru yang kita mau perkenalkan, yang nggak mungkin jalan kalau nggak ada partisipasi dari teman-teman. Namanya Bajak Kepo Buku. Wah, gitu. Disingkat? Bokep. Gak ada singkatan ya? Gak ada singkatan. Tadi salah. Kan ingat nggak di episode kemarin kan kepikiran nyari padanan bokep, Bajak Kepo Buku apa gitu. Terus ya, kalau lu perhatiin di Instagram tuh, kan ada topi pembajak laut tuh. Bajak dong Kepo Buku. Jadi ada O-nya. Pokoknya harus bokep gitu ya. Pokoknya harus bokep aja. Jadi akhirnya berhasil ya kita maksa lu pakai jas ya. Beli jas lama, soalnya gue mau beli jas baru. Kan gak ada. Abis kata tokonya. Musim hujan ada gini. Ada bocoran. Tadinya Toto mau iseng. Dia mau pakai jas hujan. Ya daripada lu mau pakai jas nganten, ternyata udah gak cukup jas ngantennya. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Barusan gue pakai. Kagak masuk. Masa sih gak masuk? Kagak masuk. Kagak. Steven itu gak dia pakai batik sebenarnya. Dia habis pulang kondangan langsung kita tarik rekaman gitu. Belum sempet ganti baju. Itu besek belum dibuka, dia udah itu langsung besek belum dibuka. Gue suruh rekaman lagi, mana besek tuh pengen gue buka, nasi kuning gitu kan. Apa nasi kuning deh kalau di Ambon. Tapi oke, kita mau bilang dulu terima kasih banyak kepada juri Indonesian Podcast Award yang sudah memberikan anugerahnya apa, Van? Gue lupa, Van. Pokoknya gue inget kategori ulasan gitu. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah ketika detik-detik pengumuman, lu di mana, Van? Waktu itu lagi makan, Bang Rane. Steven lupa. Kita nungguin. Aku buka itu kan masih kategori sebelum ulasan ya, Bang ya. Cuma ya udah deh. Karena kasihkan makan nasi kuning lo ya. Kemarin makan nasi kelapa. Dibahas nasi kelapa. Tapi warnanya kuning tetap. Warnanya kuning tetap. Karena Steven ini ngejarnya Piala Citra. Iya, untuk kategori ulasan. Gak bakal dapet. Kok gak ada kategorinya? Tapi karena Steven telat nonton, lu yang pertama harus bilang, Van, kesan-kesan lu gimana, Van? Ketika nonton ulang ya, waktu itu kan nggak ngikutin live, tapi udah dibocorin kita menang ya. Dibocorin sama siapa ya? Dibocorin oleh kita chatting di grup. Oh, setelah live. Setelah live. Oke. Terus. Rasanya ya bangga juga, senang juga. Ya, aku ngucapin terima kasih untuk semua dukungan dari teman-teman, orang tua juga yang udah membantu Kepo Buku hingga saat ini, para narasumber yang sudah mau kita ajak untuk kita sama-sama belajar dari para narasumber dan teman-teman yang udah support Kepo Buku sampai saat ini kemenangan
kita semua. Itu aja. Asik. Emang lu cerita ke orang tua gitu, gue menang award dong gitu. Steven itu didorong orang tua. Lu pikir dia rekaman kayak gini dia dapat izin kagak jaga toko dari mana? Dia orang tua aja. Sebelum mulai cium tangan dulu ya. Cium tangan. Maaf, saya gak jaga toko dulu selama 3 jam ya. Ini bawa rekaman. Tapi gimana perasaan lu seumur hidup pernah nggak sih menang sesuatu gitu loh? Juara kelas kayak atau minimal lomba apa kayak di 17-an gitu. Pernah kayak menang olimpiade gitu. Tuh. Salah nanya gue. Orang pintar dia yang lu tanya. Pinter, ngeri. Bentar. Olimpiade apaan? Ya olimpiade biologi waktu SMP. Biologi lu. Gila. Nyerah deh. Gila. Gue Thanos dapet 7 aja seneng. Gara-gara itu Thanos dihapuskan. Oke. Kalau lu tau? Ya gue tadi udah bilang ya, yang pasti terima kasih lah. Kita nggak nyangka gitu ya selama 5 tahun ini kita ternyata berkarya, ternyata ada yang menghargai gitu. Selain tentu pendengar Kepo Buku yang pasti kita seneng banget gitu ya. Nggak cuma penghargaan ini aja, seperti yang selalu gue bilang, kita tuh justru seneng setiap minggu mungkin rekaman, walaupun kadang-kadang gue bolos gitu kan. Terus seneng aja gitu lihat komentar-komentarnya, dan penghargaan ini ya buat gua ya jujur banget ini apresiasi ya buat karya kita. Ini bukan yang baik sih menurut gua, podcast di luar sana juga mungkin yang baik gitu, cuman mungkin saat ini belum kesempatan aja gitu. Jadi semoga gue juga bisa dengar lagi podcast yang lain-lain juga gitu, sebagai pemacu juga. Sebenarnya kalau dipikir nggak nyangka ya, karena kita 5 tahun gini. Coba nanti kalau sempat kita dengerin aja rekaman kaku kita episode pertama. Episode pertama. Perlu diulang. Itu yang selalu kita ulang tiap tahunnya, setiap kali anniversary Kepo Buku. Itu nggak nyangka gitu ya, sampai kita bisa klik bertiga ini ya gitu. Selain itu juga ya selain pendengar, buat panitia juga gitu yang udah susah payah gitu. Gue tahu bikin acara ini nggak gampang, bukannya nggak susah. Keren banget gue ya, udah dapet nggak gampang gitu, pasti apalagi di suasana pandemi kayak gitu. Makanya gue apresiasi banget. Terus ya buat keluarga, yang pastilah buat istri gue yang selalu memberikan kopi saat gue rekaman. Terima kasih. Dan selalu bingung, Rika, ini ngapain sih orang katanya nge-review buku tapi kok ketawa-ketawa, teriak-teriak. Thank you banget lah. Ya, pokoknya terima kasih banyak. Dan juga pastinya kita mau terima kasih kepada 2 podcast lain yang masuk nominasi dong. Betul. Ya kan? Ada podcast Main Mata, Peti keren tuh sebenarnya keren. Terus satu lagi itu podcast Pretelin Panel. Dan Pretelin Panel ini sebenarnya keren loh, karena dia ngomongin komik tapi pakai podcast audio tuh keren banget gitu loh. So respect buat podcast Main Mata dan juga Pretelin Panel, dan pastinya kita terima kasih banyak. Kemarin waktu pengumuman kan nggak ada tuh pialanya diserahin kan? Oh ada piala. Ada men, wah lu nggak gaul lo. Hadiahnya ada piala, terus hadiahnya ada duit 100 juta. Sama tur ke Disneyland Zimbabwe. Loh, ada ya, itu bener realistik gitu, jadi bener-bener zebra gitu ya, bener realistik. Enggak, jadi kita dikasih tahu sama panitia bahwa nanti ada ada piala itu keren banget karena dibuat dari mikrofon beneran, mikrofon klasik gitu loh, yang model-model yang jadul banget gitu. Itu serius pakai mikrofon beneran apa bentuknya mikrofon? Dan itu mikrofonnya beneran. Bisa dipakai? Bisa dipakai. Tapi anyway, sekali lagi terima kasih buat panitia Indonesian Podcast Award. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar yang langsung ribut deh. Selamat gitu. Seneng. Siapa lagi mau diterima kasih tadi? Orang tua juga terima kasih. Dan para istri. Para itu banyak loh. Lu ya ngomong bukan gue. Gue bilang gue istri gue loh. Gue bilang para ya? Gue bilang para. Maksudnya para istri itu istrinya Toto, istri gue. Dan bukan. Istrinya Toto bukan istri gue. Istrinya Toto dan istrinya gue gitu. Oh ya, dan future wife-nya Steven nanti. Tapi oke. Terima kasih banyak sekali lagi, dan bertepatan dengan pemberian anugerah Indonesian Podcast Award ini, kita juga memperkenalkan segmen baru. Ya nggak, Van? Silakan, Van. Bingung Steven langsung.
Podcast Kepo Buku bikin sebuah tawaran menarik nih teman-teman. Kita akan mengundang teman-teman untuk jadi pengisi podcast Kepo Buku. Nah, banyak teman-teman yang udah tertarik kan, yang udah ngisi, ayo hashtag ini, ngajakin teman-temannya untuk join di postingan Instagram Kepo Buku. Terima kasih banyak, dan ditunggu juga untuk partisipasi teman-teman yang lain yang mungkin ada ide untuk ngajak teman-temannya ngobrolin satu buku bareng-bareng, silakan. Ataupun rekomendasi bareng-bareng buku paling top buat ngabuburit gitu misalnya. Dan mungkin ngajakin grupnya rame-rame di satu sesi rekaman pun boleh ya Bang Rane ya. Silakan teman-teman. Dan segmen baru itu kita sebut dengan nama Bajak Kepo Buku. Sekarang kita mau ngajak teman-teman untuk jadi hostnya Kepo Buku. Nah, selama ini kita udah ngajak teman-teman nih, kirimin yuk review bukunya. Nah, teman-teman udah bacain nih, menurut gue begini, menurut gue begini. Nah, konsep yang ini tuh justru teman-teman harus jadi hostnya Kepo Buku. Jadi yang harus ada di sini adalah yang pasti dia harus ada membuka gimana gitu. Ada openingnya. Gue sih ini, kali ini gue ngebajak Kepo Buku. Kali ini buku yang akan gue tampilkan adalah begini-begini, terus diulas. Nah, seperti itu juga harus, itu kan berarti isinya. Bener nggak? Yang review lah, terserah. Satu orang, mau 2 orang, terserah. Nah, habis itu ada closingnya. Gitu aja kan? Sebenarnya konsepnya simpel, bener nggak? Itu aja kan? Nah, untuk edit nggak usah khawatir teman-teman. Seperti saya dan Steven, kita juga nggak bingung masalah edit. Nanti bakal dieditin sama bapak yang ganteng itu tuh. Kayaknya perlu deh nih Steven sama Toto diajarin ngedit nih kayaknya nih. Jadi kedepannya, konspirasinya kedepannya, teman-teman yang akan ngisi Kepo Buku seluruhnya. Nah, tahun depan yang akan terima piala tetap kita bertiga. Aduh. Gitu kan konspirasi gitu. Udah mulai ada yang nanya nih, Bajak Kepo Buku. Nih alamat Kepo Buku bakal berhenti siaran nih katanya, si bikin podcast nih. Kagak, beneran kagak, ya Allah kagak. Jadi gini, kita kan sering juga nih terima rekaman-rekaman podcast dari teman-teman ya kan, seperti kata Toto tadi. Tapi masalahnya kita bertiga ini baru sanggup siaran atau bikin podcast seminggu sekali. Betul. Jadi mau sebanyak mungkin teman-teman ngirim, kita harus antri dulu nih masuk di minggu-minggu di mana kita bisa siaran atau bisa podcast. Jadinya kepikiran kenapa enggak, kan banyak tuh dari 1 minggu berarti ada 6 hari lagi kan yang kosong tuh, pakai tuh slot gitu. Jadi teman-teman yang podcaster pakai buat nebeng promosiin podcastnya juga bisa banget. Pendengar kita lumayan lah gitu loh, selama 5 tahun lumayan lah ngumpul. Terus juga buat pembaca manfaatin buat latihan bikin review buku secara audio, dan siapa tahu nanti teman-teman dari sini akan bisa berani punya podcast buku sendiri gitu loh, kenapa enggak. Terus buat penulis, ayo manfaatin buat promosi bukunya, gratis semua di Kepo Buku mah gratis. Gratis, segalanya gratis. Podcast apa yang selama 5 tahun kita gratisin semua? Ingat gak sih kita dulu kita bikin red card buat sponsor. Ya lu aja bikin red card, gue mah rekaman doang maunya. Kata Toto, lu aja bikin. Gitu. Ada juga yang bilang, gue pengen banget tapi gue nggak tahu caranya, gue nggak bisa seartikulatif kalian waktu ngomong. Nih kita kasih tahu ya, gue sama Toto mungkin punya pengalaman di radio, tapi teman kita yang di Ambon itu sama sekali nggak ada pengalaman. Dan dia santai-santai aja tuh. Ya yang penting percaya diri dengan suara teman-teman aja. Dari awal tuh memang punya niatan untuk cerita tentang buku gitu ya Bang. Nah jadi sesederhana kita pengen ngebagiin gimana kebahagiaan kita nemu satu buku yang menarik nih, yang mesti orang lain tahu. Itu yang mungkin jadi motivasi awal untuk nge-review gitu. Itu aja. Nah terus akhirnya sampai lu berani ngomong gitu, cara lu gimana sih? Lu mempersiapkan naskah? Karena nih ya dibanding kita, di antara kita bertiga yang paling tertata kalau ngomong, itu lu Van. Lu tuh bikin skrip atau gimana? Karena Toto tuh asal jeplak, gua asal jeplak gitu loh. Kalau lu gimana sih persiapannya? Yang pertama kan harusnya
baca buku dulu, lalu bikin pointer aja Bang Rane. Pointer. Poin-poin pentingnya aku udah tulis aja gitu. Itu cukup membantu untuk jadi bahan obrolan di rekaman gitu. Oke. So, silahkan rekam. Untuk sekarang ini jangan lebih dari 15 menit ya. Kasihan yang edit. Terus 15 menit konten itu berapa jam kan? 6 jam ngedit itu ya. Makanya banyak yang bilang, "Bang, lu live editing dong biar kita tahu cara ngedit Kepo Buku." Karena apa? Gua itu setelah selesai misalnya 2 jam nih. PR gua adalah mampetin 2 jam itu jadi di bawah 1 jam. Gitu. Nah, gimana caranya ngerapat-rapetin segala macam. Mungkin itu yang bikin teman-teman pengen dong ngelihat cara ngeditnya. Boleh aja lu mau 2 jam. Sini, ayo gue ladenin gitu live pod. Karena bahkan apa? Lebih dari itu ya. Betul. Karena apa? Karena kita ngobrol bertiga ini seru, tapi juga kita nggak mau ngebuang waktu teman-teman gitu loh. Jadi bagian-bagian yang udah diulang-ulang ya gue padet-padetin gitu. Oke? Kirim ke seperti biasa timkepobuku@gmail.com atau ke WhatsApp 087878505012. Masih belum jelas DM kita aja di Instagram. Nanti kita jelasin gimana caranya. Pokoknya kirim rekaman mentahnya aja, kalian cerita, nanti kita yang editin untuk pakein musiknya Kepo Buku, closing segala macem gitu. Terus kalau ada yang nanya, ini maksudnya apa nih? Kepo Buku bikin begini nih. What's in it for me gitu. Gimana Tok lo bilangnya Tok? Ya, what's in it for me? Ya nggak ada sih. Buat gue sih terserah teman-teman aja. Kalau gue dikasih tawaran ini, tanyain buat teman-teman sendiri. Ketika dikasih kesempatan ini apa gitu. Mungkin tadi seperti Bang Rani bilang ya. Mungkin ada yang pengen coba bikin podcast tapi bingung gitu. Paling enggak saat ini bikin konten dulu, cara ngedit nanti gitu kan. Ada dulu gitu, belajar ngomong dulu misalnya gitu. Atau ada yang pengen mempromosikan bukunya. Kalau lu pengarang, ya itu kan what's in it for me. Ya promosi dong buku lu di sini, di review dong gitu. Terus ada apa lagi? Ada yang pengen belajar nge-review buku terlepas dari podcasting. Ya silakan aja. Atau punya podcast lain gitu yang juga saat ini lagi beberapa episode atau mungkin ya udah ini pengen seakan-akan apa ya? cross promotion gitu. Ah, ya boleh aja, gitu aja. Yeah. Ya, what's in it for me ya tergantung teman-teman semua. Kalau gue, mungkin gue akan gunakan ini sebagai latihan gue untuk bikin rekaman sendiri gitu. Asik. Ya kan? Asik. Gitu. Ya karena apa? Karena 5 tahun emang kita ya begini-begini aja, nggak apa namanya? Kita belum sanggup misalnya memberikan imbalan. Nanti kalau lu ngirim rekaman nanti kita kasih ini, kita belum sanggup. Doain nanti tahun ke-6 kita akan disponsorin oleh Binomo, jadi kita bisa kasih teman-teman setiap kali upload. Lu tadi tangkap lu. Ilegal. Tangkap ya? Boleh. Tangkap lu, ilegal tuh kagak boleh. Tahu gitu kan, gue kemarin bilang sama Indra Ken sebelum ditangkap, bayarin dong Kepo Buku, iya kan? Resa Arab aja disawer 1 miliar, apalagi kita kan? Kita ya harusnya ya lebih ini. Iya, tapi harus dikembaliin, repot juga ya. Iya, disita gitu. Nah, apa sih jadi bahas kayak begitu? Tapi ya gitu, pokoknya intinya kita, nih kesempatan bisa dimanfaatkan teman-teman buat promosi podcastnya. Lu mau podcast lu tentang podcast sepak bola, olahraga, atau podcast apapun, kalau ada cerita tentang buku, manfaatin, nanti di sela-sela lu bisa bilang, gue dari podcast ini nih, dengerin juga podcast gue, nggak usah dengerin Kepo Buku, misalnya seperti itu, boleh-boleh aja. Manfaat lain tuh mungkin ini ya, suara lu bisa didengar lebih banyak orang lagi kali. Nah, tuh. Gitu. Tunjukin ke calon mertua. Alah, ke situ lagi ngobrolnya. Iseng, gue pengen nanya nih, Van. Lu sejak bikin podcast Kepo Buku, ada yang kenalin nggak? Ini Steven yang Kepo Buku ya? Gitu. Asik. Beberapa yang datang main di toko buku memang bilang itu, dan juga kadang itu bisa promosiin, ini dengerin podcast saya dong, gitu. Ada yang minta tanda tangan nggak? Tanda tangan gitu? Tanda tangan belum. Oke. Tanda tangan invoice. Tangan invoice buku. Invoice buku. Tapi buat secara pribadi nih, karena kita bertiga ini kan podcast ini terakhir nih pertanyaan sebelum kita akhirin karena udah kepanjangan nih. Gue mulai dari Steven. Kita 5 tahun nih bikin podcast. Udah masuk tahun ke-5.
ya kan? Bener-bener ngambil waktu pribadi gitu kan ya, kadang-kadang nyocokin waktunya susah segala macem gitu loh. Tapi buat lu apa sih yang lu dapat dari bikin podcast ini? Karena kan orang selalu mikir, wah Kepo Buku banyak duitnya nih, 5 tahun nih. Oh dia nggak tahu aja. Nggak tahu aja kita Banyak. banyak. Kita tuh kagak ada sponsor, kita tuh sponsornya cuma satu, Mr. Tong, ya nggak sih? Mr. Tong yang bikinin Pengusaha kita website. kuaci. Ya, nggak website, pengusaha kuaci di Singapura. Tuh. Dan ada yang nanya, Tahu itu Mr. Tong beneran ya? Beneran. Beneran ada. Ada Dicari aja orangnya di Singapura. pengusaha kuaci. Lu cari. Iya. Makanya kalau di websitenya Kepo Buku, di kepobuku.com kan di bawahnya itu lah. Disponsori oleh CIA, Condet Internet Agency gitu ya. Bardet. Itu sebenarnya nama salah satu lini usahanya Mr. Tong di Singapura. Mr. Tong, betul. Gitu. Bukan Toto. Sekarang bikin Condet nih, Tote. Bukan. Mr. Tong. Nanti kapan-kapan kita undang ke Kepo Buku ya. Woi, ngelantur itu. Steven udah siap-siap jawab tadi tuh. Oh, iya. Kasian dia. Maaf. Sorry ya, Van. Tapi gimana, Van? Apa yang lu dapatkan manfaat dari bikin Kepo Buku sama 5 tahun ini, Van? Ya. Kesempatan emas ya untuk bisa ketemu dengan banyak buku, itu pasti. Berbagi buku-buku menarik ke banyak orang. Tapi yang paling merasa luar biasanya lagi itu bisa ketemu dengan narasumber, ketemu dengan orang-orang perbukuan yang mungkin sebelumnya tuh tidak pernah saya duga bisa ketemu dan bisa berinteraksi dengan para orang tersebut, para maestro, para orang-orang hebat di dunia industri buku. Itu yang menjadi sebuah kesempatan emas yang selalu saya syukuri di Kepo Buku gitu, Bang Rane. Oke. Sebagai informasi ya teman-teman Kepo Buku, yang pertama ngenalin Kepo Buku ke Mbak Lela Hudori itu bukan gue, bukan Toto, Steven. Di mana lu kenal Mbak Lela di mana waktu itu? Di Bali. Di Ubud Writers. Di Ubud Writers and Readers Festival. Keren. Steven mau koneksinya canggih-canggih. Halo Tok. Gue selama 5 tahun ini podcast apa ya buat gue ya? Buat gue sih sebenarnya ya. Membunuh kesepian seorang tua seperti saya ini apa sih? Enggak. Tapi tua. Iya tuan lu, gue tahu. Enggak. Tapi dulu kita kan sebenarnya sebelum Steven datang kita udah mikir ya, benar ya. Kita pengen bikin podcast bukan Kepo Buku itu, bikin podcast buku gitu. Terus kita pernah kita sempat sebut ya dulu pernah ada namanya apa? Book the Book. Rencananya bukan Kepo Buku tapi Book the Book. Book the Book. Nah, gue juga lupa tuh kenapa kita akhirnya pakai Kepo Buku ya gitu kan. Nah, tapi dulu gue coba mikir, oke lah, gue sama-sama Rani gitu sebelum Steven datang juga sama-sama suka baca buku gitu kan. Nah, terus Steven ngajak juga, ya udah yuk bertiga gitu. Dan gue dulu nggak pernah mikir loh kalau kita bisa bertahan 5 tahun, jujur aja gitu. Rekaman pertama gue tuh kayaknya gue nggak bisa dapet kliknya ya gitu. Tapi itu teman-teman ya, buat teman-teman tuh makanya kalau ada yang bikin podcast Kepo Buku, yuk cobain aja dulu gitu. Mau bikin podcast nggak semua nggak cuma podcast Kepo Buku, bikin podcast cobain aja gitu. Bisa jadi teman-teman ya bisa jadi dapat kliknya, bisa jadi enggak. Tapi karena TikTok ini susah, nggak bisa diprediksi. Gue sama Rani mungkin pernah ngobrol sebelumnya, pernah jadi teman di dulu radio internet gitu ya Ran ya. Mungkin kita udah tahu TikToknya satu sama lain. Tapi sama Steven enggak. Tapi buktinya kita bisa aja gitu. Gue juga nggak pikir Kepo Buku mungkin akan jadi sesuatu yang berbeda banget kalau gue cuma nama Rane doang gitu. Atau gue sama Steven nggak seperti ini bertiga. Pasti ada ininya. Nah apa yang jadi buat gue ya dulu gue cuma pikir, ya udahlah gue juga suka baca buku. Terus ya udah obrolin. Gue merasa ada sesuatu yang ketika kita baca buku gitu, ada sesuatu yang pengen gue sharing aja gitu. Dan gue juga pengen tahu ada orang lain baca buku tentang ini tuh apa sih dalam pikirannya, kadang-kadang kan gitu kan, karena itu yang terjadi ke gue dan Rani gitu, terutama mungkin Steven juga gitu, ketika kita baca buku kita sharing ternyata orang enggak, menurut gue bukunya begitu. Nah gue tertarik aja gitu ngelihat apa, pengen denger gitu kan. Di samping itu juga mengemukakan apa yang udah gue baca. Di samping itu gue pikir oke lah kalau gue ada ngomongin buku sama Rani, minimal ya, sama Rani sama Steven di podcast, minimal ya buku gue bakal gue baca gitu kan gue sundoku. Tapi yang terjadi ketika 5 tahun podcast ini, sundoku gue bukannya tambah sembuh, malah tambah akut gue malah.
Ini gara-gara parah, orang cuy. parah nih, gara-gara ini. Gue belum selesai No, baca buku. gara-gara yang di Ambon, Ya gara-gara di Ambon tiba-tiba Instagramnya buku melulu. bukunya tebel-tebel lagi. Kemarin udah gue nggak tahu judulnya, kemarin tiga judul tebel-tebel gini. Ya tapi gue seneng aja gitu, dan apa yang terjadi 5 tahun ini gue seneng gitu, karena seperti Stephen Belling tadi bilang, yang dulu wilayah-wilayah nggak gue terjangkau gitu, seperti misalnya ngobrol sama penerbit, ngobrol sama pengarang, ngobrol sama pemilik toko buku gitu kan, itu yang menurut gue gini ya, karena concern gue juga bukan cuma sebagai pembaca. Kalau gue gitu, gue punya ketertarikan terhadap dunia perbukuan, dunia pustaka, dunia literasi gitu. Jadi menarik aja gitu. Dan topik kita kan selama 5 tahun ini beda-beda gitu. Ada yang ngomongin pengarangnya, jadi kita tahu gitu kan, ngomongin beberapa pengarang. Lu mengarang buku itu ternyata poinnya ini gitu. Ya. Kenapa sih lu ngarangnya? Gitu aja sebenarnya. Jadi itu gue banyak dapat banget dari, justru bukan akhirnya dari sekedar pengen sharing, justru gue banyak dapat dari teman-teman. Belum lagi yang ya tahu sendiri lah, kita DM Kepo Buku juga ada yang lucu-lucu gitu ya, ada yang ngeselin. Ngeselin enggak. Ya banyak yang lucu-lucu gitu kan ya. Ya ada yang jadi akrab. Bahkan beberapa ada yang jadi akrab, DM udah DM. Terus bang kalau ini gimana? Terus kadang-kadang gue juga tanya gitu. Bang macam-macam. Udah kayak temen aja. Udah kayak temen aja. Dan itu gue bersyukur banget gitu. Oke. Dan pengalaman kita bertiga itulah yang ingin kita bagi dengan teman-teman. Betul. Yuk ikutan di Bajak Kepo Buku. Manfaatin untuk juga bikin podcast buku kalian. Kalaupun belum berani bikinnya di Kepo Buku aja dulu. Abis itu nanti siapa tahu bisa bikin podcast sendiri gitu. Dan kita ingin bagi pengalaman itu, dan nggak mesti loh gayanya kayak Stephen, Rane, Toto gitu. Mungkin gayanya bisa lebih formal. Pokoknya bebas lah. Bebas Intinya aja, sebenarnya Kepo Buku itu kan sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang buku itu aja. Nah, tiap orang kan ngobrolnya gayanya beda gitu. Betul. Gitu. Oke. Iya. Ya kalau gue pribadi sih singkat aja bahwa gue bisa punya banyak kenalan itu aja udah seneng banget gitu loh, dan bisa banyak rekomendasi buku udah seneng banget, walaupun kadang-kadang dipelototin juga karena tiba-tiba paket buku lagi nih kayaknya nih. Itu pengalaman pribadi gue juga gitu. Baru beres-beres lemari tiba-tiba udah datang lagi. Lah kemarin pasan baru dibersih-bersihin. Baru ditata-tata. Dan itulah yang membedakan Stephen, Toto sama Rane dengan Stephen. Kalau Stephen paket, dia tinggal bilang jualan. Yeah. Gitu. Oke lah, thank you banget ya teman-teman, apresiasinya. Justru karena kita mikir ini penghargaan juga buat teman-teman yang dengerin. Ya udah, daripada lu dengerin, lu bikin juga di Kepo Buku podcastnya. Jadi podcast ini bisa jadi podcast bareng-bareng. Betul. Terima kasih juga Bang Rani mengisi Kepo Buku tanpa istirahat. Pasti kan ketika aku atau Mas Toto nggak ada, kita nggak bakal jalan tuh, nggak bakal rekaman. Nah, dari pengisi yang selalu hadir, yang kalau kita absen, pernah aku sekali absen atau 2 kali. Mas Toto juga pernah 2 kali. Banyak. Gue banyak. Terus. Bang Rane yang juga mengomandani editingnya. Thank you juga Bang Rane. Gitu. Siap. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi terima kasih, dan ditunggu ya partisipasinya di Bajak Kepo Buku. Cek aja di Instagram kita di @kepobuku ya. Jangan bilang asik tapi nggak ngirim. Cetak nih, kita bacain yang udah komen. Kita bacain satu. Kita bacain yang udah komen ya. Awas lo kalau nanti ternyata lo nggak ngirim. Gue bacain nih orang satu-satu nih. Gue tagih-tagihin nih ya. Abrar Suharsa, awas lu nggak ngirim. Jurnalina, awas nggak ngirim. Bunga Nastitia sama Namira Syarah, awas. Nih pada saat ada yang lagi dengerin ini, lagi nonton ini, dia lagi sebenarnya mau ngetik komentar. Gue hapus daripada gue suruh. Jadi gue hapus. @ola, dia bilang boleh juga nih. Boleh, ayo boleh, kagak 2, 3 terserah, ayo buruan. Rick Fuad Wahab ngajak temennya Lupus Suhardi. Rick, bos, awas nggak ngirim ya. Gak dateng lo, Yang mau ngisi langsung, nggak jadi ya. Komentar takut. F Nugrahendi, ayo kita tagih.
Farid dari Stories from Jakarta, ini pemenang Indonesian Podcast Award untuk kategori apa ya waktu itu? Salah satu kategori gitu. Farid dari Stories from Jakarta bilang, wah mau ikut, awas kalau nggak ikut. Iyo Baswara, ini juga salah seorang voice over artist, awas kalau nggak ikut. Oh ya tuh keren tuh Iyo tuh, awas lo Iyo. Terus juga teman-teman Ruth, Winda, Kino, Tika, Dewi, pokoknya dari Kaizen Writing Alumni mau bikin, awas kalau nggak ikut. Kita absenin. Fafa Kurdiwinata, ayo ikutan. Terus Fafa malah bilang boleh nggak kalau review buku yang ditulis sendiri? Boleh banget. Boleh banget, boleh. Fitria Fauziaha yang ngajak temennya Awan Mendung dan Sylvia Hadiana. Tuh, kita bacain semuanya. Jadi bisa ditagih ntar kalau nggak ikutan. Oke. Sebutan. Terima kasih banyak. Thank you banget. Thank you semuanya. Thank you.